Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tassa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li hidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa hadhihi waraqatun qalilah tahtawi ala ma'aniya jazilah wa manaqiba ajizah lil arifir rabbani wal alimis samadani abil badali alladhi yatba'u tali wa yarji'u ilayhi al-ghali syahid tariqatis samaniyah fil mantiqatil banjariyah as-syekh Muhammad Zaini ibni Abdul Ghani wa samainaha buqiyatal muhibbin wa nas'alullaha al-karim al-arim al-mannan wa natawassalu bi nabiyyi sayyidi waladi adnan ayyaj'ala naf'aha daimas sayalan bainana wa bainal ikhwan min waqtina hadha ila akhir zaman wa yuballighuna biha ila fasihil jinan darin ni'mati wal imtinan amin ya rabbal alamin. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang saleh dan para wali-wali Allah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Berkah kita membaca manaqib seorang wali Allah, Syekh Zaini ibni Abdul Ghani, amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini memang kita mengabulkan hajat ada daripada jemaah kita yang bernazar, kalau hajatnya kabul hendak kepingin membaca manaqib guru sepuh, maka kita kabulkan nazarnya. Mudah-mudahan betul-betul sudah dilaksanakan apa yang diniatkan dan dinazarkan, sehingga pembacaan manaqib pada malam hari ini membawa barokah bagi kita semuanya, dan wabil khusus kepada yang sahibul hajat, amin Allahumma amin. Dan bermula nasabnya Syekh Zaini ibni Abdul Ghani dari pihak abahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'd bin Abdullah Sa'id bin Abdullah Ibnu Al-Alim Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alim Allamah Khalifah Hasanuddin
bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu dari pihak ayah beliau. Dan bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Allamah Mufti Khalid Muhammad Khalid bin Alim Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpul nasab orang tua beliau itu pada Tuan yang kelima, yaitu Alim Allamah Mufti Khalid. Dari abahnya naik ke atas, dari Mufti Khalid, dari Abah Sidin, dari Mama Sidin naik ke atas dari Mufti Khalid sampai Syekh Asad Lampayan Al-Banjari. Itu jadi luar biasa karena bapak dan ibunya atau abah lawan mamanya kedua-duanya keturunan Datuk Kelampayan. Itu dari pihak abah dan ibu, silsilah nasab guru sekumpul. Dan adalah radhiyallahu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya diberi Allah akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Nah, itu diberi Allah keistimewaan waktu guru sekumpul ini masih dalam kandungan ibunya. Nah, Ibu Sidin diberi oleh Allah anugerah, yakni melihat cahaya laksana cahaya rembulan purnama masuk ke rumah Sidin menuju ke pangkuan mamanya. Sidin masih dalam kandungan. Ingat kita seperti mana untuk Siti Khadijah. Siti Khadijah waktu Sidin belum kawin dengan Rasulullah, mimpi juga ada seperti rembulan masuk ke dalam rumah dan ke pangkuan Siti Khadijah. Ditanyakan kepada Warokoh bin Naufal, yaitu pamannya Siti Khadijah. Ujar Warokoh bin Naufal, ahli kitab, nanti engkau akan bersuamikan dengan Nabi akhir zaman, namanya Muhammad bin Abdullah dari kaum Quraisy. Nah, mirip-mirip. Kalau mamanya guru sekumpul mimpi melihat cahaya yang terang seperti rembulan masuk ke rumah dan dalam pangkuan ibu Sidin beliau. Nah, itu waktu Sidin masih dalam kandungan. Dan juga ketika ibunya sedang mengidam, ingin memakan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sesudah tiada lagi manakala bangun dari tidurnya. Maka mau tidur hendak benar makan durian, orang ngidam benar, pas tidur mimpi makan durian. Jadi bangun karena kepingin lagi, sudah diberi mimpi. Nah, mudahnya kayak gitu. Nah, jadi kita ngidam, kita dulu cari. Kata musim durian mencari ke pasar, ada. Kata musim durian. Dan ketika mendekati masa kelahiran radhiyallahu pada waktu itu, negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah yaitu Jepang sudah memasuki negara Banjar dan negeri Banjar sudah. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tua beliau keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Irang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari nenek beliau yang bernama Sofiah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Nah, dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu
bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Karena ada walinya di sana, di Kampung Tungguliran, maka penjajah tidak pernah masuk ke kampung itu. Nah, dan ketika beliau dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba, tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah, atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu mata beliau hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia karena lahir tidak bergerak, diam, tidak ada menangis, tubuhnya membiru. Jadi jangan nenek Sidit, wah, kayak apaan, bingung, dianggapnya nih anak meninggal sudah. Nah. Dan dengan berkah doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya beransur-ansur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah beliau itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Nah, setelah nangisnya seperti bayi biasa, tadinya tidak bergerak, tidak menangis kayak bayi mati, lalu didoakan oleh Tuan Guru Haji Abdurrahman, lalu menangis seperti bayi biasa, wajahnya, tubuhnya memerah, tapi kadang mau sini menyusu, cuman menghisap lidah daripada Tuan Guru Abdurrahman. Nah, jadi menghisap lidah wali, masih bayi menghisap lidahnya wali, menghisap ilmunya. Nah, dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa beliau mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahramnya. Menjaga aurat ibundanya. Kalau ada orang sini tetap mau disusui, begitu ada orang lagi kecuali mahram aja mau sini menyusui. Nah, sudah mulai kecil lah nampak karomah seorang wali. Dan adalah nama beliau ketika masa kecilnya, yaitu Kusairi. Masa kecil, nama kecil beliau Kusairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu anhu dengan nama Muhammad Zaini atas permintaannya sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tungguliran. Nah, jadi memang kadang orang dulu tuh namanya kecilnya lawan nama sudah besar, sudah dewasa itu berbeda. Ya Rabbi warhamni sayyidina bil badali wa subha fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahi rabbana sir maqasidana wa tabi khadimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabiyina simi wal ali wal sahbi wal atba'i kullihim. Dan adalah hal ehwal beliau radhiyallahu itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipelihara oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji, sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya yang bernama Salbiah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini. Jadi Tuan Guru Zainal Ilmi ini, kalau kita ini mikrofonnya enggak nih, mati kalau enggak, mikrofon yang besar yang untuk azan tadi masih nganing jadi mati, mikrofonnya dan mati.
Kalau kita ziarah ke makamnya Datuk Kelampaian, lalu kita keluar, masuk ke sebelah kanan, lurus melewati orang jualan. Nah, di situ ada makam Guru Zainal Ilmi. Nah, beliau itu seorang wali yang mengatakan bahwasanya pesan Guru Zainal Ilmi ini pesan lawan neneknya Guru Sekumpul yang namanya Salbiah. Apa pesannya? Tidak lain adalah cucunya itu calon menjadi wali, dipilih oleh Allah agar disuruh memeliharakannya. Yang tidak lain, beliau adalah Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Jadi sudah diketahui kewaliannya. Karena la ya'riful wali illal wali. Tidaklah mengetahui seorang itu wali kecuali yang mengetahui itu adalah wali. Jadi kayak sistem model copet tuh. Copet itu yang tahu orang itu copet adalah copet. Mulai para copet karena tahu, karena pinang dulu ya. Oh, copet nih berarti ini copet berarti. Nah, wali itu yang bisa mengenandui, yang mengenal seorang wali adalah wali. Karena mengenal wali itu sulit, lebih mudah mengenal Allah. Karena wali itu makan, walak makan juga. Wali berdoa, walak berdoa, wali sembahyang, walak sembahyang juga. Yang bisa betul-betul paham seorang itu wali adalah wali. Ketika Gus Dur didatangi Syekh Muhammad Yasin Al-Padani, Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang ini termasuk perguruan daripada Gus Kumpul juga. Sidin itu musnidud dunya, artinya termasuk tokoh pengambilan sanad dunia. Ulama-ulama besar tuh banyak mengambil sanad daripada Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Yasin Padang. Nah, itu orang Indonesia mengajar di Mekah, wafat di sana. Wali Allah datang ke tempat Gus Dur. Datang itu malam sekitar jam 1. Datang ke tempat Gus Dur. Jadi dibukakan pintu oleh Gus Dur. Yang menjaga rumah Gus Dur ini melihat bahwa tamu ini aneh, istimewa. Masuk ke rumah Gus Dur, tok tok tok, assalamualaikum, dibukakan pintu oleh Gus Dur, waalaikumsalam, beragapan. Setelah beragap sambil berjalan menuju suatu tempat yang di situ disediakan tempat berbaring sudah. Akhirnya Gus Dur berbaring dengan Syekh Yasin Al-Padani tadi, berdua, tidak berkata-kata satu kalimat pun. Habis assalamualaikum masuk sambil berangkulan, lalu berdua. Sekitar jam 3 lewat menjelang subuh, bangun, beragapan, keluar, assalamualaikum, hilang. Jadi jar penunggu rumahnya Gus Dur penjaga ini melihat siapa tadi tamunya, masuk, assalamualaikum, beragapan, sudah berdua, bangun, assalamualaikum, keluar pintu, hilang. Lalu bertanyalah yang menjaga rumah Gus Dur, Gus, seumur umur melihat tamu yang aneh baru tadi malam, Gus. Siapa itu, Gus? Itu wali Allah Syekh Yasin Al-Padani. Yang mengetahui dia seorang wali, berarti Gus Dur adalah wali. Nah, itu sama nih. Guru Zainal Al-Ilmi ini pesan kepada neneknya Guru Sekumpul namanya Salbiah, disuruh betul-betul menjaga, memelihara ini cucumu calon menjadi kekasih Allah. Maka Guru Zainal Ilmi kita membaca manaqibnya di Masjid As-Sipak, Jalan Manjuran. Sidin ini meninggal, juga Sidin
Mengatakanlah amalan kita, mun aku kena meninggal masih ada jasadku di liang lahat, jangan digawe amalan itu. Pas dia meninggal, dimasukkan ke liang lahat, diangkat jenazahnya. Guru Zainal Ilmi jenazahnya diangkat, ditaruh di liang lahat. Begitu sudah ditaruh, dibuka kain kafannya, orangnya sudah hilang. Dibuka kain kafannya, Guru Zainal Ilmi sudah tidak ada di situ. Berarti amal Yasin betul. Nah, itu amal Yasin. Itu amaliannya apa? Ditulis dalam kitab yang dikarang oleh Datuk Kalampayan. Nah, itu Sa'adatud Darain, kalau nggak salah itu kitabnya. Keberuntungan dunia dan akhirat. Nah, itu amalnya ada di situ. Sidinnya berpesan kepada nenek Gurus Kumpul bahwa ini cucunya ini istimewa, harus betul-betul dijaga karena menjadi wali besar. Nah, sekarang kita melihat kayak apa karomahnya Gurus Kumpul tuh kayak apa. Ayo, orang habaib, wali-wali datangan, mulai rakyat miskin semuanya datangan, rela berjalan kaki, bersepeda, bekajal, menginap seminggu sebelumnya, hendak duduk di roboh hotel-hotel penuh, makan gratis berlimpah. Ayo, minyak gratis, Masya Allah, sampai 4 juta. Ayo, pemecah rekor dunia, haul terbesar. Yang di Solo besar, tapi masih besar di sini. Di Tarim atau besar, masih besar di sini. Dan banyak-banyak keajaiban-keajaiban di dalamnya. Itu berarti Allah menunjukkan beliau itu wali besar. Bahkan waktu kita masih di Jawa dulu, mendengar cerita orang alim di Jawa, pada waktu itu wali kutubnya zaman pada tahun 70-an itu, tahun 70 sampai tahun 80 ini sudah kondang bahwasanya tahun itu kutbuz zaman di hadaz zaman Sayyidi bin Abdul Ghani dari Martapura. Karena itu di sana ada sampai kayak itu kebesarannya. Banyak orang yang bernazar-nazar di kabul, termasuk ini kan bernazar ini lah pada ini. Hendak yang namun kabul hajat dan baca manaki, alhamdulillah kabul hajatnya. Nah, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa jasnya? Nah, dan juga adalah halnya beliau itu tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Ada pernah mimpi keluar air mani, ada pernah. Seumur hidupnya hingga balik akal, balik beliau hanya disebabkan umur aja. Jadi baliknya itu karena umur 15 tahun balik. Ada anak-anak kita kan, kadang-kadang belum hitungan itu tapi sudah mimpi basah, berarti balik sudah. Ada Guru Kumpul ini baliknya karena hitungan umur, karena kadang pernah mimpi ihtilam atau mimpi basah. Dan demikian pula ketika beliau dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga beliau tidak jadi melihat. Dan kemudian daripada itu bioskopnya itu pun roboh. Ini orang dijaga dari maksiat. Nah, calon jadi kekasih Allah. Dibangun melihat bioskop, malah lampunya padam, lampunya mati, bioskopnya roboh. Hanya ada jadi. Dan adalah halnya beliau di masa itu sesudah menampakkan khawarikul adah, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepada beliau seorang kepala gerombolan perampok, penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengan beliau, maka ia meminta kepada beliau agar diluruskan akan itikadnya yang sesat serta dibimbing oleh beliau untuk bertobat kepada Allah. Orang-orang yang perampoknya minta bimbing, padahal kejam, jolim.
Dan adalah radhiyallahu itu ketika usianya belum mencapai umur balik sering mendapat bisarah, yaitu kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat beliau bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu tertulis Safinatul Aulia, yang artinya adalah perahu para wali. Di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaganya yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika beliau ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia dicegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpi beliau itu berulang-ulang sampai malam Jumat 3 kali. Nah, hingga 3 kali malam Jumat berturut-turut sidin mimpinya sama. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah beliau dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Al-Barobbah. Jadi memang ada perahu namanya Safinatul Aulia, perahunya para wali. Di situ sudah masuk tingkatan kelas wali, baru diizinkan masuk. Jadi mimpi setiap Jumat. Jumat pertama melihat perahu itu penuh dengan para wali Allah. Hendak masuk oleh penjaganya, jangan belum waktunya. Jumat kedua mimpi lagi sama, hendak masuk, jangan belum waktu. Begitu Jumat ketiga dipersilahkan sidin masuk ke dalam kapal tersebut. Kapal perahunya para wali, Safinatul Aulia. Dan adalah pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan serbannya hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya, serta memberi nama oleh keduanya akan beliau dengan nama Zainal Abidin. Jadi bertemu dengan cucunya Rasulullah, Hasan dan Husain, datang kepada beliau membawakan jubah dan serban dan memberi nama kepada beliau dengan nama Zainal Abidin, yang artinya atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah beliau itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya itu seorang bayi yang berada dalam pangkuan Rasulullah. Dan adalah beliau sering pula liqah dengan Rasulullah, yaitu secara yaqdhah atau di waktu bangunnya, bukan hanya mimpi, secara sadar bertemu dengan Rasulullah. Kalau mimpi banyak yang bermimpi pada Rasulullah, asal betul-betul yang mengamalkan banyak mengikuti sunnah Nabi itu sangat berpotensi bertemu mimpi dengan Rasulullah. Tapi kalau yaqdhah, secara kasat mata sadar bertemu dengan Rasulullah, itu wali-wali besar. Seperti Syekh Thaifur Al-Mawardi yang ada di Jawa itu, Sidin kemarin diundang di Darussalam Martapura. Syekh Thaifur ini muridnya Sayyid Alawi Al-Maliki, termasuk gurunya Gus Pungkur Syekh Al-Maliki. Waktu di sana, bilanya Sayyid Al-Maliki ini malam ini kok kepingin bertemu Rasulullah, maka ngomong sama Syekh Thaifur. Syekh Thaifurnya masih sampai sekarang masih di Jawa. Syekh Thaifur, padahal gurunya Syekh Muhammad Syekh Al-Maliki ini gurunya, muridnya Syekh Thaifur nih. Syekh Thaifur malam ini kepingin ketemu dengan kaiku, menjadi bahasa kita kakekku Rasulullah, karena Syekh Thaifur ini sering. Jadi Syekh Thaifur ingin insya Allah malam ini pian ketemu dengan kakek pian, ketemu pian. Yang diundang ke Darussalam, dikarungi bunga besar di sini, semua mengambil ijazah, mengambil sanad dari beliau. Nah itu masih ada muridnya Syekh Alawi Al-Maliki yang di Jawa, yang asli berguru langsung masih ada umur. Nah itu. Jadi Guru Sekumpul itu termasuk adalah murid Sidin juga di antaranya. Jadi Qawarikul Adah beliau itu sesuatu yang melawan adah. Jadi secara yaqdhah
Jagalah ini bertemu. Dan kita menyampaikan kepada orang-orang yang kadang mengerti atau tidak mengenal masalah aroma, pasti ingkar. Pasti ingkar. Nabi sudah wafat, di mana bertemu, udah masuk akal dan sebagainya. Nah, padahal Rasulullah itu ya seperti halnya kekasih Allah. Nabi-nabi itu kayak itu. Kadang-kadang nyebulin itu di dalam pandangan orang-orang Arif bilang tidaklah seorang nabi atau seorang wali itu meninggal hanya cuman pindah. Lebih tajam pandangannya dibanding pandangan orang yang masih hidup. Itu makanya sidin secara yatuh atau di waktu bangun beliau bertemu dengan Rasulullah namanya liqo. Jadi jasidin kayak ini. Amun kita nih menggawe sunnah, banyak menggawe sunnah. Waktu mengerjakan sunnah itu berarti kita dekat dengan Rasulullah. Banyak ya, kita nih berwudu umpamanya. Wudu Rasulullah tuh wudu itu berkumur dulu di hati kita nih. Lalu kita berkumur. Rasulullah itu sebelum wudu menghisap air ke hidung. Lalu kita menghisap air di hidung. Rasulullah itu membasuh tangan 3 kali, muha 3 kali, lalu kita mengikuti. Berarti ketika kita mengerjakan sunnah, seakan-akan kita ini sedang apa? Sedang bertemu dengan Rasulullah. Semakin mengerjakan sunnah, semakin sunnah, lalu akhirnya yang ada di pikiran dan hati kita Rasulullah. Kenapa kita motong kuku dari Jumat, hari Jumat Rasulullah motong kuku? Nah seakan-akan ingat terus menggandang Nabi terus. Nah kerancakan keseringan menggandang Nabi, maka bukan hal yang mustahil, minimal mimpi bertemu Nabi. Karena yang ada dalam Nabi. Kenapa kan sholat rawatib Nabi bersolat rawatib? Qobliyah kenapa? Nabi bang qobliyah. Batiyah kenapa? Nabi bang batiyah. Kenapa witir? Nabi bang witir. Kenapa sedekah? Nabi bang sedekah. Nabi terus jadi 24 jam tak akan pernah terpisah dengan Nabi. Itu yang sangat berpotensi bertemu dengan. Namun jalan sholawat bisa juga, cuman kita ini maunya sholawat, tapi yang sunnah Nabi kadang kita gawe, kadang kita kerjakan lebih cepat nang kita nih nang digawe Nabi kita gawe, kita genang 24 jam sebelum tidur sampai tidur lagi. Yang ada di otak dan hati kita adalah Nabi. Itu yang berpotensi bisa bertemu dengan Nabi. Nah mudah-mudahan kita yang beruntung bertemu dengan Nabi. Walaupun dalam mimpi narok ini guru sekumpul, bukan hanya dalam mimpi, tapi secara yaqtoh, secara jaga mata melek bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah diyakini beliau adalah seorang wali Allah. Nah Islam sudah baru pembukaannya di sini, masih tanggalnya. Mudah-mudahan sehat panjang umur, kabul hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, mobil khusus yang sudah nazar untuk baca manakib ini, mudah-mudahan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berilah al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma kama mananta alaina bil iman fazidna minhu wa kama mananta alaina bil islam fazidna minhu wa kama mananta alaina bil afiyah fazidna minhu. Ilahana tub alaina taubatan nasuha wa hawil ahwalana wal muslimin ila asril hal ya kabir ya muta'al ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli aman yuqarribuna ila hubbik. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Yang tidak ada kesibukan, habis bisa sedikit kita rapat kecil tentang Isra Mi'raj, khususnya para pengurus dan jemaah semuanya. Dimohon bersabar sebentar sambil menikmati hidangan nanti yang telah disediakan. Terima kasih.
Allahumma shalli ala